Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasatyastri dengan NIM 6670220122. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah perbandingan politik pemerintahan. Nah, saya tuh akan membandingkan dua sistem pemerintahan pada negara Amerika Serikat dan negara Korea Utara, yang dimana Amerika sendiri tuh menganut sistem pemerintahan liberal. Nah, berbanding balik dengan Amerika Serikat, Korea Utara sendiri menganut sistem pemerintahan Juche, yang dimana Juche sendiri itu merupakan salah satu aliran dari Marxism juga. Jadi dapat dikategorikan bahwasanya Juche sendiri itu dapat dikategorikan sebagai sistem pemerintahan komunis. Juche itu merupakan suatu ideologi atau suatu gagasan politik yang mana dikembangkan oleh Kim Il-sung dan menjadi suatu ideologi resmi di negara Korea Utara. Nah, beberapa poin yang penting terkait dengan komunisme Juche itu sendiri Juche sendiri memiliki arti kemandirian. Nah, ideologi tersebut tuh menekankan adanya kemandirian serta juga otonomi nasional Korea Utara di atas segalanya. Juche itu sangat menolak adanya dominasi asing serta sangat menggemakan nasionalisme dari Korea Utara sendiri yang dinilai sangat kuat gitu. Jadi rakyat Korea Utara tuh dianggap sebagai subjek sejarah, bukan merupakan objek ideologi asing manapun. Ideologi Juche sendiri, kepemimpinan Kim family atau di dalamnya itu terdapat Kim Il-sung, Kim Jong-il, serta juga Kim Jong-un, itu dianggap sangat absolut atau tidak dapat terbantahkan. Nah, mereka ini dianggap sebagai pemimpin seumur hidup di Korea Utara. Jadi tidak ada bedanya seperti halnya dinasti gitu ya. Jadi dinasti Kim. Nah, berikut merupakan grafik keluarga Kim yang merupakan dinasti penguasa Korea Utara. Yang pertama ada Kim Il-sung dan Kim Jong-suk yang merupakan pemimpin utama paling pertama di Korea Utara yang dikaruniai dua orang anak, yakni Kim Jong-il dan Kim Kyung-hui, yang dimana Kim Jong-il sendiri melanjutkan jabatan bapaknya untuk menjadi pemimpin di Korea Utara. Lalu selanjutnya Kim Jong-il memiliki satu istri resmi dan juga sedikitnya ada 3 wanita yang merupakan adalah pacarnya, yang dimana ia memiliki seorang anak dari Ko Young-hui, yakni Kim Jong-un dan Ri So-ju. Sedangkan dari kekasihnya itu ia memiliki anak yakni Kim Jong-nam, di mana Kim Jong-nam sendiri merupakan korban dari pembunuhan di Malaysia. Sedangkan Kim Jong-un sendiri menjadi penerus bapaknya untuk menjadi penguasa di Korea Utara, yakni Kim Jong-il. Juche sendiri tuh mengajarkan terkait dengan pembangunan ekonomi serta juga militer yang dianggap memang mandiri gitu loh, tanpa adanya ketergantungan dari negara manapun, negara lain. Nah, hal itu tuh dilakukan melalui indoktrinasi ideologi serta juga kontrol sosial yang dinilai amat sangat ketat di negara tersebut. Nah, negara tuh berperan sebagai pelindung ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat, serta juga bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat di negaranya. Sistem sosialis itu tuh ditata ulang untuk dapat mengimplementasikan ide-ide terkait dengan ideologi Juche tersebut. Nah, ideologi tersebut tuh sangat bersifat otoriter dan totaliter. Jadi ideologi tersebut tuh membentuk keyakinan bahwasanya Korea Utara sendiri tuh berdiri di atas falsafah Juche sebagai negara komunis yang dianggap paling murni.
begitu. Intinya tuh Zhu Xie itu sangat menekankan terkait dengan nasionalisme, juga otonomi, serta kemandirian pada yang ada di negara Korea Utara di atas segalanya. Secara resmi, negara Korea Utara menganut sistem demokrasi rakyat, namun secara praktis merupakan sistem totalitarian di bawah kendali dari Partai Buruh Korea. Nah, lembaga tertinggi di negara Korea Utara itu sendiri adalah Majelis Tertinggi Rakyat, atau dapat disingkat sebagai MTR, yang mana MTR sendiri beranggotakan 687 orang, yang dimana anggotanya itu terdiri atas perwakilan partai-partai nasional serta organisasi massa. Namun, Partai Buruh Korea itu tuh mendominasi dengan jumlah kursi terbanyak. Nah, para anggota MRT itu sendiri tuh dengan melalui pemilihan yang disertai dengan unsur paksaan, mereka tuh hanya akan menyetujui terkait dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Partai Buruh. Nah, MRT itu sendiri tuh secara kolektif berperan formal untuk menunjuk Kim Jong-un sebagai ketua negara. Nah, Dewan Provinsi serta juga kabupaten kota berperan sebagai lembaga perwakilan daerah, sama seperti di Indonesia. Namun anggota-anggotanya itu mayoritas berasal dari Partai Buruh serta dinominasikan dengan secara turun-temurun. Jadi kayak dinasti. Jadi hanya orang itu saja yang memang berkuasa di negara Korea Utara. Nah, Partai Buruh itu tuh merupakan satu-satunya partai yang memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan arah kebijakan negara. Pembentukan partai lain itu dinilai dilarang. Jadi di sana kayak hanya ada satu partai ya, yaitu Partai Buruh. Nah, konsep Zhu Xie itu sendiri itu dimanfaatkan untuk membangun kultus kepribadian terhadap dinasti Kim. Nah, dengan secara umum model demokrasi rakyat di Korea Utara itu tuh hanya sebagai fasad untuk dapat menyembunyikan sistem totalitarian. Nah, Partai Buruh serta juga dinasti Kim sendiri tuh berada di puncak kendali, jadi tanpa adanya pengawasan lagi dari pesaing. Jadi memang mutlak gitu loh, kedudukan si dinasti Kim itu mutlak. Jadi tidak ada ikut campur atau campur tangan dari orang lain itu dilarang, emang nggak ada gitu. Check and balance dan lain sebagainya itu tidak ada di negara Korea Utara. Jadi sistem politiknya itu dinilai sangat otoriter dan tertutup di bawah kendali mutlak Partai Buruh Korea. Tidak ada ruang bagi masyarakat untuk dapat terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan berpolitik. Nah, seluruh aspek kehidupan masyarakat juga sangat dikontrol ketat oleh aparatur negara serta juga Partai Buruh Korea. Nah, rakyat tuh hanya berperan sebagai tundukan yang patuh kepada pemerintah gitu loh. Jadi mereka tidak memiliki hak untuk dapat memilih pemimpin manapun gitu loh. Tidak untuk dapat menyatakan aspirasi secara terbuka pun tidak diperbolehkan gitu. Jadi semua kegiatan publik tuh harus mendapat izin terlebih dahulu dari aparatur negara. Nah, sistem hukum yang kuat itu tuh digunakan untuk mencegah terbentuknya oposisi yang terorganisir. Kebebasan berpendapat, pers, organisasi juga sangat terbatas di ruang lingkupnya begitu. Jadi sangat dibatasi banget gitu loh oleh negara. Nah, semua aktivitas masyarakat juga sangat diawasi dengan secara ketat oleh aparat keamanan negara. Juga sistemnya tuh bersifat otoriter tersebut tuh peran politik rakyat tuh secara nyata tuh nggak ada gitu. Jadi secara nyata peran politik masyarakat Korea Utara di sana tuh nggak ada perannya gitu loh, nyaris tidak ada gitu. Jadi memang mereka tuh ada untuk tunduk kepada dinasti Kim saja. Nah, mereka tuh hanya patuh untuk dapat mendukung pemimpin sesuai dengan ideologi Zhu Xie tersebut.
Nah, rakyatnya itu hanya dapat diperkenankan untuk dapat memberikan pujian, dukungan kepada Kim Jong-un sebagai pemimpin tertinggi negara. Nah, apalagi di sana juga tidak diperbolehkan untuk menganut agama ya. Untuk menganut suatu agama itu sangat dilarang. Seperti ada contohnya juga beberapa orang yang memang menganut agama Kristen yang pada akhirnya mereka berujung di penjara karena memang Kim Jong-un atau keluarga Kim sendiri tuh memang digadang-gadangkan sekali ya, jadi kayak seperti disembah seperti Tuhan begitu. Jadi memang tidak diperbolehkan adanya menganut agama di negara Korea Utara. Nah, sistem ekonomi komando juga menjadikan masyarakat sangat bergantung kepada distribusi pangan dan barang oleh negara. Mereka tuh hanya berperan sebagai tenaga kerja yang patuh kepada instruksi pemerintah. Jadi semuanya telah disiapkan, semuanya telah terstruktur oleh pemerintah, diatur begitu. Jadi kita hanya masyarakatnya hanya bisa patuh kepada pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan sistem pemerintahan di Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat itu sendiri menganut sistem pemerintahan liberal. Nah, liberalisme Amerika Serikat itu menjunjung tinggi hak asasi individu seperti hak dalam kebebasan berekspresi, hak dalam kebebasan beragama, hak dalam bebas berpikir, politik, dan lain sebagainya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Nah, hal tersebut tuh sudah amat sangat berbanding terbalik dengan sistem pemerintahan Zhu Xi yang tadi sudah dijelaskan, bahwasanya pemerintah itu sangat ikut andil dalam keputusan pemerintahan di negaranya, yaitu Korea Utara. Nah, selanjutnya itu adalah pemerintah terbatas, yang dimana pemerintah itu hanya menjalankan fungsinya yang minimal seperti keamanan nasional, hukum dan orde. Nah, sisanya itu tuh dikuasai oleh pasar bebas dan masyarakat madani. Selanjutnya itu ada ekonomi pasar bebas. Nah, liberalisme Amerika Serikat itu mendukung sistem ekonomi kapitalis dengan asas pasar bebas, persaingan usaha yang sehat, serta hak pribadi atas harta tersebut tuh harta pribadi ya, tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Jadi pemerintah itu dilarang mencampuri urusan ekonomi masyarakatnya. I must confess that over the past few years I have been gravely disappointed with the white moderate. I have almost reached the regrettable conclusion that the Negro's great stumbling block in his stride toward freedom is not the white citizens' counselor or the Ku Klux Klaner, but the white moderate, who is more devoted to order than to justice, who prefers a negative peace, which is the absence of tension, to a positive peace, which is the presence of justice, who constantly says, I agree with you in the goal you seek, but I cannot agree with your methods of direct action, who paternalistically believes he can set the timetable for another man's freedom. Selanjutnya ada demokrasi. Nah, Amerika Serikat itu tuh sangat menganut demokrasi liberal yang menjunjung tinggi hak pilih warga negara dengan pemilihan umum sebagai alat untuk mengganti pemerintahannya. Selanjutnya itu juga ada pluralisme atau pluralism. Nah, itu tuh terdapat adanya toleransi yang sangat tinggi terhadap pandangan agama, pandangan ideologi yang berbeda, sehingga pluralisme sendiri tuh dalam politik serta juga dalam keagamaan dapat sangat berkembang gitu loh di negara Amerika. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya keadilan sosial. Nah, dalam keadilan sosial, negara itu harus menjamin hak-hak dasar warga, seperti hak dalam pendidikan, hak dalam kesehatan, terus juga hak dalam perlindungan hukum bagi yang dinilai memang kurang mampu. Nah, jadi pada intinya, liberalisme Amerika Serikat sendiri itu sangat menganut sistem demokrasi
hak asasi manusia, serta juga pasar bebas tanpa adanya campur tangan negara yang besar begitu. Jadi masyarakat itu memiliki peran untuk dirinya sendiri itu lebih besar dibandingkan peran pemerintah terhadap kehidupan mereka. Negara Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang menganut sistem federal, yang mana negara tersebut terdiri dari 50 negara bagian. Amerika Serikat memiliki 50 negara bagian, yang dimana di tiap-tiap negara bagiannya memiliki sistem pemerintahannya sendiri, atau diberikan otonominya sendiri untuk dapat mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Negara bagian di Amerika Serikat sendiri memiliki nama yang berbeda-beda. Ada yang memiliki nama asli dari Amerika Serikat, ada yang bernama dari Eropa, atau dari ahli-ahli lainnya. Di mana masing-masing negara bagian tersebut tuh memiliki kewenangan serta juga otoritasnya sendiri untuk dapat mengatur wilayahnya. Nah, Amerika Serikat itu di bawah konstitusi merupakan negara federal yang menggunakan sistem demokrasi republik, karena masyarakatnya dapat memilih perwakilan untuk mewakili mereka di pemerintahan. Nah, Amerika Serikat itu hanya didominasi oleh 2 partai besar. Yang pertama ialah Partai Republik atau Republican Party. Partai ini dibentuk pada tahun 1854 oleh warga di negara-negara di bagian utara yang menginginkan pemerintahan federal yang lebih kuat untuk menjadi oposisi. Yang selanjutnya ialah Democratic Party atau Partai Demokrasi. Partai ini didirikan pada tahun 1792 oleh Bapak Negara Thomas Jefferson James Madison membentuk Partai Demokratik Republik yang lalu menjadi Partai Demokrat. Nah, di dalam itu memang terdapat ada partai-partai kecil lainnya, namun 2 partai besar tersebut tuh merupakan partai demokrasi. 2 partai tersebut tuh ialah Partai Demokrasi, Demokrat, dan Partai Republik. Nah, partai lainnya itu dikategorikan sebagai partai terbatas atau limited political party yang tidak mengikuti pemilu, itu tuh dikategorikan sebagai limited political party tersebut. Nah, partai itu sendiri tuh terdiri dari Partai Libertarian, Partai Hijau atau Green Party, serta Partai Konstitusi. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara komunisme Juche Korea Utara dengan liberalisme di Amerika Serikat. Yang pertama, Juche itu tuh sangat menekankan adanya otoritas negara serta juga kepemimpinan absolut dari Kim family atau dinasti Kim tersebut. Nah, liberalisme Amerika Serikat itu sendiri tuh lebih menekankan individualisme serta juga perlindungan hak-hak sipil individu dari campur tangan negara. Nah, ekonomi Juche itu tuh bersifat teratur dan tersentralisasi di bawah komando negara. Sedangkan liberalisme di Amerika Serikat itu sendiri tuh menganut adanya pasar bebas serta juga ekonomi terbuka tanpa adanya campur tangan yang berlebihan dari negara. Nah, Juche itu tuh menolak adanya dominasi asing dan bersifat nasionalistik. Nah, liberalisme Amerika Serikat itu tuh mendukung adanya globalisasi, perdagangan internasional serta juga multilateralisme. Nah, Korea Utara itu tuh pada dasarnya sangat bersifat tertutup serta sangat otoriter. Nah, berbeda halnya sangat tidak mentolerir adanya opini yang berbeda. Sangat berbeda halnya dengan Korea Utara, Amerika Serikat sendiri itu lebih menganut demokrasi, pluralisme, dan kebebasan berpolitik serta dalam berekspresi tentunya. Selanjutnya, Juche itu tuh menganut ideologi sosialisme. Nah, sedangkan liberalisme itu sendiri tuh Amerika berstandar kepada pandangan kapitalisme dan ekonomi pasar. Nah, Korea Utara tuh pada dasarnya berusaha terlihat mandiri secara ekonomi serta juga militer. Nah, Amerika Serikat lebih terbuka untuk kerjasama ekonomi serta juga pertahanan dengan negara lain. Nah, Juche juga sangat mementingkan adanya indoktrinasi ideologi kepada rakyat atau masyarakat
Korea Utara. Sedangkan liberalisme Amerika Serikat itu sendiri memberikan adanya kebebasan dalam berpikir, dalam menganut aliran politik apa saja sesuai yang memang diminati oleh masyarakat tersebut. Jadi dengan secara garis besar, Juche atau liberalisme Amerika Serikat itu sendiri itu berlawanan dalam berbagai banyak aspek ideologi serta juga dalam sistem politiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.